Assalamualaikum Pak Gib. Waalaikumsalam Pak Giri. Ya, terima kasih Pak Gib sudah memenuhi eh, harapan kita agar melaksanakan observasi ini. Ya, Ya. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan tersebut, maka kita harus membuat laporan yaitu praobservasi. Nah, jadi begini Pak Gib. ya, Sebelum kita melaksanakan ini, ada baiknya kita harus ngobrol santai dulu, Ya. tidak terlalu tegang dan sebagainya, karena di sini bukan untuk menggurui Pak Agib dan sebagainya, Ya. bukan untuk juga memberikan pelajaran dari saya ke Pak Agib, bukan seperti itu. Pada dasarnya kita semua belajar ya Pak ya. iya Pak. Baik Pak Agib, ngomong-ngomong kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah sehat Pak ya. Ya, Pak Beri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga nih. Artinya tuh Alhamdulillah. nampak sama Pak sekarang. Ya, Baik. Jadi hari ini bagi di tepatnya tanggal 9 Januari 2023 itu kita melaksanakan praobservasi di Ya. mana nanti kita akan beberapa hari kemudian melaksanakan observasinya. betul. Itu. Nah, namun sebelum itu saya mau bertanya dulu materi pelajaran Pak Agib kira-kira materi apa? Nah, di sini saya akan mengajarkan materinya itu tentang transfer objek secara embedding dan linking, Pak. Oh, transfer project dan embedding aplikasi Office ya, Iya, betul. pada aplikasi Office ya. Baik, dari pelajaran Pak Agib yang melaksanakan tentu ada tujuan, ada area pengembangan yang akan dicapai, terus ada tindak lanjutnya, begitu kan Pak? Iya. Nah, Sebelum masuk ke ranah tersebut, mungkin saya membutuhkan penjelasan dari Pak Agib sendiri. Apa sih sebenarnya tujuan dari pembelajaran yang Pak sampaikan tadi? oke. Nah, jadi di materi tentang transfer objek secara embedding dan linking ini tujuan pembelajarannya adalah agar siswa itu ya, dalam pembelajaran yang disiplin, jujur, bekerja sama dan tanggung jawab. Diharapkan siswa itu dapat memahami pertama yaitu tentang transfer objek secara embedding, yang kedua memahami tentang transfer objek secara linking, yang ketiga yaitu dia menerapkan transfer objek secara embedding, ya. Yang keempat itu menerapkan transfer objek secara linking. Ya. Nah, jadi dia bisa pertama ya harus paham dulu teorinya bagaimana tentang embedding dan linking tersebut, dan selanjutnya dia mempraktekkan. Ya. Gitu, Pak. Baik. Oh, jadi tahapan-tahapan dari tujuan ini kan sudah jelas bagi ya, karena sudah ada teori dan praktik yang kita ketahui dalam RPP ya. Iya. Jadi tujuan ini memang sudah Pak masukkan ke dalam RPP, ada yang namanya 4.1 dan Iya. 4.3 kalau masalah. 3.1 Iya, sama 3.1. 4.1. Iya, 4.1 ya. Betul. Nah, jadi itu kan mengedepankan di bagian pemahaman, teori dan praktiknya. Iya. Ya. Jadi mengenai aplikasi ini yang Pak sampaikan dan materi Pak ini, tentu ada area yang akan Pak capai, Ya, benar. ya kan? Nah, area pengembangan yang akan hendak Pak capai itu di bidang mana atau bisa diceritakan Pak? Silakan. Baik. Nah, kira-kira di sini saya akan mencoba nanti mengembangkan yaitu siswa itu dapat memperdalam pengetahuannya tentang aplikasi Microsoft Office. Microsoft Office itu aplikasinya ada berupa pengolah kata dan pengolah angka. Nah, di pengolah kata dan pengolah angka tersebut bahwasanya dia dapat melakukan transfer objek. Nah, transfer objek ini terbagi dua juga, yaitu bisa secara embedding dan kedua adalah secara linking. Seperti itu, Pak. Oh, iya. Pak Gib, bisa nggak menjelaskan agak sedikit keluar dari konten kita yang minta apa? Tak tolong mendengarkan apa sih sebenarnya embedding itu, saya nggak ngerti Pak Gib. Nah, embedding sama linking ini adalah proses Bahasa sederhana aja Pak yang bisa ya, dipahami. yaitu ini ibarat kata hampir sama kayak copy paste ya, kayak copy paste, tapi di sini adalah di saat di aplikasi pengolah angka kita mempunyai sebuah data,
lalu kita kopikan atau kita salin data tersebut ke Microsoft Excel. Nah, biasanya di saat kita melakukan perubahan di Microsoft di aplikasi pengolah kata, itu di Excel tidak akan berubah. Nah, jadi di sini maksudnya di sini embedding dan linking ini dia mempunyai adalah ada saling keterhubungan. Nah, ketika saat kita mengedit di aplikasi pengolah kata, maka secara otomatis yang di Excel, yang di aplikasi pengolah angka juga akan berubah. Begitu juga sebaliknya, jika kita rubah di aplikasi pengolah angka, maka di aplikasi pengolah kata juga akan berubah juga secara otomatis. Jadi tidak harus kita copy paste lagi gitu. Nah, secara otomatis dia akan sudah berubah. Nah, gitu Pak. Jadi yang saya tangkap ini mungkin embedding ini sifatnya seperti harus berhubungan ya Pak ya? Ya, benar. Berhubungan. Jadi memang tidak bisa dipisahkan antara embedding dan linking ya? Ya. Harus berhubungan. Karena memang beberapa aplikasi pada aplikasi Office itu memang sudah mengoperasikan tentang hal itu. Betul. Ya, gitu. Jadi mungkin ini yang akan Pak kembangkan ya Pak ya? Iya. Iya. Itu. Baik, terima kasih Pak untuk masalah pengembangan yang sudah dicapai, saya sudah menangkapnya, itu sudah bagus sekali menurut saya. Ya. Nah, selanjutnya begini, Pak Gip. Dalam kegiatan kita nanti untuk melaksanakan observasi tentu ada strategi yang bakal Pak sampaikan, teknik penyampaiannya seperti apa dan gimana itu. Bisa nggak ceritakan tentang strategi yang akan Pak persiapkan dalam pembelajaran ini? Oke. Nah, di sini strategi yang akan saya lakukan adalah pertama saya akan menggunakan model pembelajaran ya, model pembelajaran dari project based learning ya. Nah, menggunakan model project based learning ya, lalu saya lakukan pendekatan dengan pendekatan saintifik ya, pendekatan saintifik. Nah, dengan metode pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan cara diskusi, penugasan, tanya jawab, presentasi. Nah, sedangkan media pembelajaran yang saya gunakan adalah berupa PowerPoint ya, saya menggunakan PowerPoint dan juga LKPD untuk penugasan siswanya. Oh, iya. Baik, itu saya kira sudah cukup lengkap Pak Gip ya. Ya. Nah, sudah cukup lengkap untuk ini. Semoga apa yang Pak harapkan dari model pembelajaran based learning ini dengan pendekatan yang telah Pak sampaikan tadi seperti diskusi ya kan, tanya jawab, terus media-media pembelajaran yang Pak sampaikan juga tadi seperti PowerPoint dan sebagainya, itu saya kira memang lebih baik dilaksanakan dengan tepat dan itu akan saya tidak sabar lagi untuk melihat ini. Baik. Nah gitu. Saya kira untuk strateginya udah cukup dan saya harapkan semua yang Pak rencanakan ini untuk observasinya berjalan dengan baik, Pak Gip ya. Baik Pak Gip. Kita butuh merencanakan tindakan kira-kira dan tindakan kita untuk observasi nanti kira-kira kapan bisa kita laksanakan. Untuk jadwal observasinya Pak ya. Mungkin saya minta waktu seminggu lagi ya Pak ya, karena saya satu harus minggu dari hari ini ya. Ya, satu minggu dari ini, mungkin ya hari Senin minggu depan lah Pak. Ya, karena saya harus mempersiapkan juga ya, mempersiapkan semuanya, karena saya pengen tampil perfect di depan Bapak nih kan, supaya hasil supervisi saya nilainya bagus kan. Nah, setiap orang pasti menginginkan hal yang sempurna gitu. Tanggal berapa tuh kalau boleh tahu? Nah, itu kemungkinan tanggal 16 ya Pak ya, 16 Januari ya, 16 Januari minggu depan itu saya nanti ngajar kelas 10 ya Pak ya, kelas 10 MIPA 3 Pak. MIPA 3. Ya, 10 MIPA 3. Nah, jadi itulah yang saya harapkan bisa diberi rentang 1 minggu agar saya betul-betul siap untuk disupervisi. Dan semuanya juga saya siapkan dari media pembelajaran, LKPD pun ya, sampai modul juga kalau bisa. Ya, jadi 1 minggu lah Pak kira-kira Pak. Boleh 1 minggu dari sekarang Pak ya. Iya Pak. Baik, mungkin ini akhir dari praobservasi yang akan kita laksanakan pada hari ini Pak Gip ya. Ya Pak. Selanjutnya kita akan melaksanakan observasi di tanggal 16 Januari di kelas MIPA 3 ya Pak. Iya Pak. Jadi di akhir ini mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dan saya
mengapresiasi sekali mengapresiasi sekali bahwasanya yang Pak sampaikan ini sudah sangat baik. Baik, Pak. Lalu saya berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai Amin. yang kita inginkan. Begitu. Baik, terima kasih Pak Gip. Ya, Pak, sama-sama, Pak. Waktunya untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan, tepatnya tanggal 16 Januari Ya. 2023 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat semua ya. Saya minta sebelum kita memulai pembelajaran ini, saya minta berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas Laras memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih saudara para ketua kelas. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan absensi dulu. Adinda ya? Afwan Amin? Dari ya? Aidilia. Di keadaan pandemi seperti ini, saya harapkan kalian tetap bersemangat dalam belajar ya, dengan sampai kendor untuk belajarnya. Karena dalam keadaan pandemi ini, pemerintah sudah mencoba semaksimal mungkin agar kalian tetap belajar dan mendapatkan ilmu agar kalian bisa mencapai cita-cita kalian ya. Dan saya harapkan kalian tetap selalu rajin cuci tangan ya. Lalu kalian menggunakan masker dan menjaga jarak jika kalian berada di luar rumah. Pada minggu lalu kita belajar tentang apa? Integrasi tentang aplikasi Office. Nah, ada yang bisa jelaskan sedikit tentang materi yang minggu lalu? Integrasi antara aplikasi Office adalah menggabungkan satu aplikasi Office dengan aplikasi lainnya, misalkan Microsoft Word dengan Microsoft Excel atau PowerPoint. Oke, bagus sekali. Terima kasih Larsia. Bahkan di sini yaitu data yang bisa digunakan dalam integrasi Microsoft Excel dengan Microsoft Word itu ada berupa data teks, data berupa data berupa grafik dan foto ya atau gambar. Oke. Nah, silakan dilihat dulu dari tampilan di depan layar fokus atau di depan. Di sini saya akan melakukan sebuah perubahan data ya, perubahan data. Misalkan di sini data yang di Adinda ini ya, di Adinda ini saya ganti namanya ya. Saya ganti namanya yaitu Talisa. Ya, Talisa. Oke. Apa yang kalian lihat? Perubahan pada data di Microsoft Word. Sekarang ini kan kita belajar tentang transfer objek secara embedding dan transfer objek secara linking. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana integrasi itu menggunakan transfer objek secara embedding dan transfer objek secara linking, yaitu menggunakan aplikasi Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Masih menggunakan itu ya. Oke. Tapi sebelumnya, apakah kalian sudah membaca materi yang saya bagi dari Google Classroom? Sudah. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak usah, silakan. Mana? Izin Pak bertanya, saya masih kurang paham apa maksud dari transfer objek secara embedding dan secara linking. Oke. Dari pertanyaan yang disampaikan Laras, mungkin ada yang bisa membantu saya untuk jawabnya? Tapi Pak, Oke, silakan Billy. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Laras. Apa itu mentransfer objek secara embedding dan linking? Mentransfer objek secara embedding yaitu mentransfer objek yang ada hubungan atau link dengan sumbernya. Sedangkan mentransfer objek secara linking yaitu mentransfer objek yang ada hubungan atau link dengan sumbernya. Oke, terima kasih pada Dila. Bagus sekali jawabannya. Nah, yang disampaikan Dila yaitu kalau yang embedding itu dia tidak ada keterkaitan atau terhubung dengan aplikasi sumber lainnya. Sedangkan yang linking itu ada keterkaitan atau ada
hubungan dengan sumber aplikasi yang ada ya. Untuk membahas lebih lanjutnya ya kita masuk ke materi yang akan saya presentasikan, yaitu transfer objek secara embedding dan transfer objek secara linking. Sebelumnya kalian pahami dulu tujuan dari pembelajaran ini. Yang kita belajar dulu adalah di sini saya minta kalian itu mengikuti pembelajaran secara disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan bekerja sama. Nah, kalian dapat atau mampu mendefinisikan integrasi antara aplikasi Office, pengolah kata, dan presentasi. Lalu mengintegrasikan aplikasi Office antara pengolah kata dengan pengolah kata. Lalu menerapkan transfer objek secara embedding, ya. Lalu menerapkan transfer objek secara linking, dan kelima adalah mengimplementasikan merge. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Laras tadi, yaitu apa itu? Ya, apa itu cara transfer objek secara embedding? Nah, tadi sudah dijawab sama Adelia, yaitu kalau embedding yaitu mentransfer objek yang tidak ada hubungannya dengan aplikasi sumber. Oke. Nah, sudah benar yang disampaikan oleh Adelia ya. Yaitu kalau di sini secara lengkapnya itu cara transfer objek secara embedding. Mungkin bisa bantu saya untuk membacakannya. Kita kepada Bayu. Oke, Bayu. Saya minta kepada Bayu membacakan dari pengertian dari transfer objek secara embedding. Silakan. Apa itu transfer objek secara embedding? Cara mentransfer objek dengan embedding adalah ketika melakukan transfer objek. Oke, terima kasih Bayu. Oke, jelas dari yang disampaikan Bayu tadi. Jelas saya pengertian dari transfer objek secara embedding. Nah, oke, saya lanjut ke transfer objek secara linking. Oke, saya minta kepada Anissa untuk membacakan pengertian dari transfer objek secara linking. Silakan berdiri, sambil berdiri. Apa itu cara transfer objek secara linking? Cara mentransfer objek secara linking adalah ketika melakukan transfer objek. Terima kasih pada Anissa yang sudah membacakan. Jadi kalau linking berarti ada saling keterkaitan atau terhubung dengan aplikasi sumber. Sedangkan yang embedding tidak ada hubungannya ya. Oke, jelas yang dari yang disampaikan pengertian dari transfer objek secara linking dan embedding. Jelas. Nah, oke. Kalau jelas, saya akan jelaskan langkah-langkah kerjanya ya. Akan memberikan satu contoh atau langkah kerja dari transfer objek, embedding, dan linking. Tapi sebelum saya menampilkan langkah kerjanya, saya bagi dulu LKPD-nya ya. Di LKPD ini sudah saya buatkan langkah-langkahnya. Nanti kalian lihat langkah-langkah yang saya lakukan dan sesuaikan. Ya, oke. Saya akan mempraktekkan langkah-langkah dari transfer objek secara embedding dan transfer objek secara linking. Nah, sambil saya mempraktekkan, kalian perhatikan LKPD yang saya bagikan. Di sana ada langkah-langkah kerjanya. Oke. Nah, saat saya praktekkan nanti, kalian bisa melihat pada layar monitor kalian masing-masing. Di layar monitor kalian itu saya sudah membagikan layar dari monitor laptop saya sendiri. Oke, jadi kalian tidak susah payah melihat kepada infocus dan bagi yang rabun pun nanti akan kelihatan jelas di layar monitornya sendiri gitu ya. Lebih enak melihatnya di layar monitor tersebut. Oke, saya coba praktekkan di sini. Buka dulu aplikasi dari Microsoft Excel ya. Lalu setelah kalian buka Microsoft Excel, kalian pilih blank workbook. Oke, setelah itu kalian membuat data dari Excel ini yang untuk ditransferkan, ya. Maka saya buatkan di sini adalah nama, lalu di sini ada kelas, lalu di sini adalah alamat, ya. Saya minta kalian mengerjakan LKPD dan
dengan waktu saya kasih yaitu 10 menit ya. RKPD-nya disiapkan dan dikumpul sekarang juga. Nah, sambil mengerjakan nanti saya akan langsung menilai. Oke? Waktu RKPD, mengerjakan RKPD sudah habis. Nah, silakan saya minta kalian berhenti mengerjakan. Saya minta untuk salah satu kelompok mempresentasikan dari hasil kerja RKPD-nya. Ada yang bisa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok yang terdiri dari saya, Aidilia, dan Eksa. Pertama, ini cara transfer objek secara embedding. Pertama, buka aplikasi Microsoft Excel. Kemudian, buat data yang diinginkan. Setelah selesai, blok data, lalu klik kanan. Oke, saya ucapkan terima kasih pada kelompok 1 yang sudah menampilkan presentasi dari RKPD-nya ya, sangat bagus sekali hasil dari pekerjaan dari kelompok 1. Nah, saya minta RKPD-nya dikumpulkan. Silakan dikumpulkan setiap kelompok mengumpulkan RKPD-nya. Satu saja satu kelompok. Silakan dikumpulkan satu kelompok satu saja. Apresiasi pada kelompok 1 yang sudah menampilkan hasil RKPD-nya ya dan mempresentasikan, itu sangat bagus sekali dan saya lihat dari kerjasamanya juga sangat bagus, disiplinnya sudah sangat bagus juga ya. Mungkin kalau nilai menjadi nilainya adalah A+ ya. Dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Apakah ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Oke, silakan Laras. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ialah kita mengetahui bagaimana cara mentransfer objek secara embedding dan mentransfer objek secara linking. Terima kasih saya ucapkan kepada Laras, sangat bagus sekali dari kesimpulan yang disampaikan ya. Sudah mengaku semua dari kesimpulannya, yaitu transfer objek secara linking atau embedding. Selanjutnya saya akan memberikan tugas ya. Saya akan memberikan tugas mandiri. Ini individu lagi ya, yang RKPD kan kelompok. Nah, individu ini tugas mandiri akan saya tampilkan di layar. Karena ada tugas mandiri, silakan kalian catat dulu tugas mandirinya. Ini dikerjakan dan minggu depan dikumpulkan. Nah, untuk yang daring nantinya kalian kan daring ya. Berarti minggu depan itu kalau sudah kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Oke, silakan dicatat. Oke, sudah dicatat? Sudah, oke. Nah, untuk minggu depannya kita akan belajar tentang energi, ya. Kita akan belajar tentang energi. Nah, seperti biasa nanti saya akan bagikan materi saya atau bahan ajar saya di Google Classroom. Tolong kalian baca sebelum pembelajaran akan dimulai. Ya, jika kalian ada pertanyaan nanti disampaikan pada minggu depannya. Oke? Nah, saya harapkan kalian tetap selalu menjaga kesehatan, selalu tingkatkan imun tubuh dan rajin cuci tangan,
Lalu kalian menggunakan masker dan jaga jarak di saat kalian berada di luar rumah. Sayangi keluarga kalian agar terhindar dari COVID-19 ini. Dan saya minta kalian tetap semangat, jangan menyerah untuk belajar agar kalian bisa mencapai cita-cita kalian yang kalian inginkan. Oke? Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan ketua kelas. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada ketua kelas dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan dan jangan sampai ugal-ugalan di jalan. Silakan kembali ke rumah masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Gib atas kesempatan ini. Ya, Sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu, ada Ibu Sri yang akan mendampingi kita pada pagi hari ini. Oh gitu. Semangat lagi Bu ya. Terima kasih sudah diterima ya Pak Ya, Bu. Baik, izin Bu, saya Silakan, memberikan, silakan. pasca observasi kepada Pak Gib. Jadi Pak Gib, kita beberapa hari yang lalu sudah melaksanakan observasinya, Ya benar. di mana observasi tersebut itu kita melihat dari beberapa kegiatan yang Bapak laksanakan bersama peserta didik atau Ya. murid. Itu saya melihat ada beberapa pembelajaran yang Pak laksanakan. Itu saya akan memberikan penilaian sedikit, merefleksinya, di mana Bapak harus memberikan atau memasukkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ya. Itu yang akan kita refleksikan sebenarnya. Nah, yang saya refleksikan dari kegiatan Bapak gitu. Sebelumnya saya akan meminta jawaban dari Pak Gib terlebih dahulu sebelum kita masuk ke ranah yang lebih jauh lagi. Kira-kira Pak Gib, tujuan Pak Gib untuk di pasca observasi ini atau di coaching ini, apakah ada tujuan yang diharapkan? Oh, kalau untuk tujuan dari observasi pasca observasi ini ya Pak ya, atau tujuan dari supervisi yang telah dilakukan ini, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi-solusi ataupun permasalahan yang terjadi pada saya gitu. Makanya kita melakukan supervisi atau observasi ini untuk pembelajaran saya Pak ya. Iya. Baik, jadi kita berharap semuanya dapat menemukan masalah yang kita hadapi ya Pak ya. Ya. Jadi pada kesempatan ini Pak, Bapak kira-kira memiliki kesempatan yang seperti apa yang Bapak harapkan untuk kegiatan pasca ini? Oke. Kesempatan yang saya miliki itu adalah saya harap saya bisa memiliki waktu yang cukup, karena terkadang saya kekurangan waktu dalam proses pembelajaran ya. Jadi dan terkadang pun saya buru-buru menyampaikan materi gitu ya Pak ya. Nah, jadi setidaknya kalau dengan waktu yang cukup saya bisa menyampaikan materi itu dengan baik gitu Pak. Baik, di sini saya menangkap sedikit ada klik ya. Ya. Karena waktu yang cukup dan kegiatan yang terburu-buru itu merupakan suatu hambatan mungkin yang akan Bapak laksanakan, ya kan? Ya. Jadi Pak, apakah ada cara untuk melewati hambatan tersebut? Mungkin saya cari beberapa metode pembelajaran lagi ya Pak ya, untuk pembelajaran itu. Dan di sana mungkin saya juga akan menyimpan sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin dari kontennya yang dapat merangsang anak untuk fokus berpikir
dan dapat bernalar kritis juga untuk memecahkan permasalahan. Iya. Baik, di sini ada beberapa poin yang saya sudah tangkap Pak ya. Ada beberapa metode yang akan Bapak laksanakan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut kan. Ada cara pemecahan masalah melalui berpikir kritis anak gitu ya. Baik, di sini kan ada rencana aksi yang akan Bapak laksanakan, di mana Bapak harus berkomitmen untuk melaksanakannya gitu. Kira-kira apa itu Pak? Mungkin akan saya terapkan itu secepatnya mungkin ya Pak ya. Jika ada peluang cepat maka akan saya lakukan secepatnya. Untuk mengatasi hambatan yang Iya, biar selesai permasalahan ini kan lebih baik permasalahan itu diselesaikan secara cepat gitu kan. Iya. Jangan ditunda-tunda gitu. karena memang sudah apa ya, sudah dipikirkan Iya. sebenarnya kan. Betul. Baik Pak Gip, boleh diminum dulu. Ya. Ya, kita diminum dulu. Oke. Ya. Nah, jadi ini kita ngobrol santai Pak Gip, tidak terlalu tegang sedikit. Karena kan tujuan kita untuk melaksanakan pasca observasi ini merupakan untuk pengembangan diri kita sebagai guru yang ada di sekolah. Nah, dalam hal ini Pak Gip, kira-kira di sekolah saat Bapak melaksanakan pembelajaran, terus Bapak memiliki kesempatan yang akan Bapak laksanakan melalui penyampaian yang cukup dan waktu yang cukup atau penyampaian yang baik pada siswa, terus Bapak menemukan hambatan-hambatan tersebut, akhirnya Bapak juga menemukan cara untuk mengatasi hambatan. Nah, kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak ketika melaksanakan nanti pembelajaran? Oke, untuk yang membantu saya mungkin nanti ya saya akan mencoba meminta bantuan kepada guru-guru yang ada di sekolah ataupun dengan orang-orang yang di dalamnya seorang tim digitalisasi sekolah untuk membuat sebuah konten pembelajaran, dan mungkin juga saya bisa minta bantuan kepada murid yang untuk membuat sebuah konten pembelajaran. Kolaborasi. Sama murid ya. Pada intinya Bapak di sini. Oh ya, baik. Pada intinya Bapak berkolaborasi dengan warga sekolah ya, dalam hal Iya. ini ada guru, ada tim digitalisasi sekolah yang sudah saya tangkap kan, Ya. untuk membuat konten pembelajaran dan dibantu dengan murid juga ya Pak ya. Iya. Baik, jadi Pak, setelah kita ngobrol singkat tentang pasca ini, tidak terlalu lama maksud saya, Ya. apa perasaan Bapak setelah Setelah kita melakukan observasi dan seperti sini Pak, mungkin sedikit lega ya Pak. Dan saya pun merasa senang juga karena dengan seperti ini saya bisa sharing permasalahan saya dan saya pun juga bisa mendapatkan solusi-solusi dari Bapak. Oh. Baik, kita bisa menemukan solusi yang kita hadapi sendiri. Pada dasarnya solusi tersebut bukanlah dari saya, karena saya ini cuma memberi pertanyaan saja, ya kan? Dan akhirnya Bapak sendiri yang menemukan itu, tanpa Bapak sadari sebenarnya Bapak sudah menemukan solusi yang Bapak hadapi. Begitu. Baik, kembali ke ke pembelajaran kita. Kira-kira Bapak memiliki rencana tindak lanjut ya untuk kedepannya? Ya, kepada coba bisa diceritakan. Ya, untuk tindak lanjut dari permasalahan yang saya hadapi ini mungkin rencananya adalah mungkin saya akan melakukan persiapan untuk segala kekurangan yang telah saya lakukan dari pembelajaran sebelumnya, dan mungkin juga saya akan nanti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Ya. Sedikit Pak Gip agak mengutip, menurut pengetahuan Pak Gip, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa?
Kembali diferensiasi itu yang memenuhi kebutuhan anak ya. Wah, kebanyakan orang menyatakan pembelajaran diferensiasi itu mengelompokkan siswa, tapi sebenarnya tidak. Tapi diferensiasi itu adalah dia mengelompokkan anak sesuai dengan bakatnya. Ya, sebagai bakatnya, jadi dia dalam anak itu dalam berpikir itu biasanya kan ada yang biasanya yang cepat menangkap, yang lambat menangkap, atau yang menengah seperti itu. Jadi kalau kita bagi seperti itu, kita bisa menentukan mana yang membutuhkan betul untuk untuk kita beri arahan. Ya, gitu. Berarti di sini saya sedikit mengambil poinnya, yaitu sesuai kebutuhan anak, ya. Sesuai kebutuhan anak. Terus ada lagi yang namanya pemetaan untuk memilah-milah. Gitu ya. Pemetaan. Baik, Pak Agip, ini mungkin sudah akhir dari kegiatan kita. Dan saya sebenarnya tidak sabar lagi ingin melihat perkembangan Pak Agip. Ya. Nah, mungkin ada di lain waktu kita akan melaksanakan hal yang serupa untuk pengembangan diri kita juga gitu. Baik, terima kasih Pak Agip untuk hari ini karena telah melaksanakan kegiatan kita yang sesuai kita harapkan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.